studi, kemudian didiskusikan dengan masing-masing kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, dan kita juga sudah mengetahui paparan dari Bapak Ibu guru berkaitan dengan proses pembelajaran selama pandemi ini, termasuk awalnya adalah kondisi normal, baru kemudian penyesuaian. Saya tidak akan banyak sekali mengomentari atau memberikan catatan, hanya secara umum tadi ya, secara umum bahwa kita hampir mendengar semua dari kelas 1 hingga kelas 6 itu kesesuaian atau penyesuaian dari pembelajaran itu hampir merata dan sama. Tetapi ada hal yang mungkin nanti kita bisa pilah. Catatan kami adalah yang pertama mengenai metode pembelajaran daring, karena berkaitan dengan pandemi ini. Jadi kami tadi juga berdiskusi beberapa hal yang berkaitan dengan selama ini pula kita mengevaluasi dari banyak wali murid. Jadi pertimbangan kami adalah nyun sewu nanti ketika memilih aplikasi yang nanti akan disampaikan, entah itu Google Meet atau Google Zoom atau dan seterusnya, nanti pilih saja yang sudah selama ini familiar ya, karena alhamdulillah kemarin selama COVID mulai Maret itu kan kita sudah melakukan pelajaran daring juga, dan pembelajarannya juga lewat Google Classroom, dan alhamdulillah sambutannya itu juga insya Allah tidak ada begitu kerepotan di wali murid, sehingga insya Allah itu sudah terbiasa. Tetapi jika seandainya yang sekarang ini mau nanti kok Google Classroom diganti yang lain, monggo, tetapi ini harus dipertimbangkan bagaimana terutama wali murid itu bisa lebih mudah untuk mempelajari dan juga mengikuti aplikasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan pula dengan cara, artinya cara itu tadi caranya sudah mudah. Nah yang kedua itu kaitannya nanti dengan pembiayaan. Nyun sewu tadi di awal hanya untuk yang KMS ya Pak Gin. Untuk yang tidak ber-KMS kan tidak ada. Tapi nyun sewu kondisi sekarang ini itu juga tidak selamanya orang yang tidak mempunyai KMS itu juga mampu, karena posisi sekarang ya, Nah oleh sebab itu maka ini nanti juga perlu dipertimbangkan jika seandainya memang sekolah itu bisa memfasilitasi berkaitan dengan aplikasi itu, terus kemudian wali murid itu hanya menyesuaikan itu. Nah sehingga nanti istilahnya wali murid hanya tinggal pulsanya saja yang kena, tidak memulai dari awal. Nah, jadi ini ya seperti yang kemarin insya Allah sudah mulai bagus. Pun demikian kalau seandainya itu saja masih nanti keberatan, ya mungkin bisa ditempuh yang seperti kemarin. Jika seandainya ada materi ya monggo nanti sekolah bisa memfasilitasi itu dengan cara kopian dan seterusnya. Meskipun ini sesungguhnya dalam posisi keadaan yang sekarang juga tidak efektif, tapi jika seandainya terpaksa dilakukan, ya ini paling tidak juga menjembatani dari wali murid yang mempunyai masalah yang demikian. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya mengenai kunjungan ke siswa. Kunjungan ke siswa tadi, saya tadi sebenarnya mau matur kepada Pak Samiti, kalau dinas pendidikan itu memberikan minta kepada Pemkot untuk membuat surat edaran kaitannya dengan ini, karena di masing-masing wilayah di Kota Jogja itu juga masih ada berbagai macam protokol kesehatan yang, tapi insya Allah kalau di kota sudah mulai agak longgar. Jadi kalau siang itu ada tamu ya monggo saja silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau malam biasanya ada jam waktunya malam, jadi gapura itu biasanya ditutup mulai pada isya itu sampai nanti pagi jam subuh biasanya gitu. Nah tapi kalau di beberapa tempat di sekeliling kota Jogja lah, dari Kasihan, Sewon dan sebagainya, ini masih diberlakukan. Nah sehingga surat edaran dari Pemkot tadi seandainya itu dipakai, itu nggak akan berlaku di daerah Bantul atau daerah Sleman dan seterusnya. Oleh sebab itu maka yang tadi disampaikan oleh Pak Salmidi kaitannya dengan persiapan dengan surat yang itu nanti datangnya dari sekolah dan komite, maka ini harus kita persiapkan sejak awal sehingga nanti pada saat pembelajaran dimulai kita sudah
siap dengan propertinya itu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Nah ini mohon nanti Pak Kim juga dan Pak Mustafa nanti bisa kita berkoordinasi kaitannya dengan ini, apakah dibolehkan atau tidak, karena Nyun Sewu ini sebenarnya bagi kami tidak masalah, karena khusus untuk kelas 1 dan 6 tadi yang untuk ngedrill istilahnya kaitannya dengan yang besok di UN kan, itu saya kira perlu. Tapi jika seandainya ini bermasalah bagi Pemkot, nah ini jadi masalah kita. Jadi oleh sebab itu maka ini harus hati-hati, jangan sampai nanti justru maksud baik kita menjadi tidak baik dari ranah kebijakan. Oleh sebab itu maka nanti dimohon jika seandainya memang bisa di sekolah, maka protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan dan harus ketat karena ini anak-anak, sehingga posisinya berkumpul, bermain dan seterusnya itu pasti ada, sehingga nanti disarankan agar setelah pembelajaran yaitu lebih baik pulang atau dijemput oleh orang tua. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan jadwal, ya tadi benar yang disampaikan Pak Budi tadi, yang sudah tersusun rapi itu kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana tadi kita juga sudah mencatat itu, dan insya Allah kalau jadwalnya itu juga berlaku di masa pandemi, anak-anak kita nggak bisa pit-pitan lagi, sudah merasa jam 1 hingga jam 2 setengah 2 tadi itu nggak bisa lagi pit-pitan. Tapi ini yang jadi masalah ketika nanti itu harus dipraktekkan, orang tua juga tidak sepenuhnya bisa mengawasi atau ngawati anak-anak kita selama hampir setengah harian itu, dari mulai jam 7 sampai dengan siang. Tapi kalau orang tuanya itu punya komitmen dan dia mungkin salah satu di antara orang tuanya yang mungkin ada yang tidak bekerja, artinya bekerja di rumah, itu insya Allah bisa. Tapi bagi orang tua yang dua-duanya itu harus meninggalkan rumah dan tidak ada orang, apakah itu asisten rumah tangga atau yang lain, nah ini jadi masalah. Oleh sebab itu ini juga harus menjadi pertimbangan. Tapi insya Allah tadi secara global dari kelas 1 hingga kelas 6 tadi sudah mempunyai formula kaitannya dengan penjadwalan ini, sehingga nanti di masa pandemi ini insya Allah bisa menyesuaikan. Artinya daring itu juga cukup membantu untuk lebih mensosialisasikan pelajaran ke anak-anak. Kemudian yang selanjutnya mengenai pembelajaran agama, ya saya setuju dengan Pak Aziz tadi, programnya sudah bagus. Kami hanya matur mengusulkan saja Pak Aziz, nanti di tengah-tengah pembelajaran agama mohon nanti juga disampaikan hal yang berkaitan dengan kemuhammadiyahan. Dari tadi saya belum melihat kemuhammadiyahan itu di mana. Ya, jadi ini mungkin tidak terlalu banyak, nggak masalah, tapi adakanlah di situ bentuk-bentuk pengenalan, tetap ada kemuhammadiyahannya, sehingga nanti anak itu tidak terlepas dari pembelajaran kemuhammadiyahan. Saya kira kalau kita tidak memperhatikan pelajaran ini, ya sama saja kita dengan SD negeri atau SD yang lain. Nah, oleh sebab itu maka kemuhammadiyahan perlu disampaikan, meskipun itu hanya selayang pandang, hal yang berkaitan dengan yang menarik saja, bercerita mengenai motivasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah bisa, atau kemudian pengenalan dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Muhammadiyah bisa. Ini agar anak-anak kita itu tidak kemudian meninggalkan hidupnya kita sebagai SD Muhammadiyah. Catatan yang selanjutnya adalah insya Allah dari presentase kurikulum tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, insya Allah bagus karena sudah mengenai kognisi dan afeksinya. Kognisinya secara keunggulan akademik insya Allah juga kita kejar, tapi juga afeksi dari sisi akhlak, dari sisi tafsir dan dari sisi keagamaan itu juga tetap kita utamakan, sehingga memang idealisasinya ini nanti lulusan SD Muhammadiyah Purwodadi ini ya unggul secara akademik, tapi juga mempunyai karakter yang soleh dan solehah tadi. Ya, meskipun ini nanti juga perlu penguatan dari sisi kita sebagai seorang pendidik, karena pendidik itu juga
harus mempunyai totalitas dalam pengertian mencetak ya anak-anak kita agar soleh dan soleh itu bagaimana. Nah ini juga dibutuhkan keteladanan tadi, karena keteladanan ini adalah seperti tadi Pak Haji, saya setuju. Belajar agama itu jangan dihafalkan, belajar agama itu dibiasakan. Kalau kita biasa membaca doa berkendara itu sudah ya nggak usah selalu dihafalkan terus. Jadi kalau kita gonjang ke anak pas ngantar ke sekolah, kita selalu ayo berdoa dulu, dan berdoanya harus benar. Nah ini kita harus mempunyai kebenaran dari sisi keteladanan itu. Tapi kalau kita terus mangkat sekolah telat tua, terus kemudian tunggu terserah, nah ini yang masalahnya. Mesti nanti dari sisi keteraturan pasti seseorang itu akan terlihat ya tampak dari lingkungannya. Nah ini juga penting. Jadi oleh sebab itu maka tugas kami nantinya ya, di komite itu juga akan mulai menyampaikan hal ini kepada teman-teman kita di pengurus kelas ya, kaitannya dengan itu. Maka mohon kiranya pengurus kelas itu juga bisa mensosialisasikan bagaimana orang tua itu juga dalam mendampingi anak-anak kita, tidak hanya selama pandemi tapi juga selamanya, karena hal itu berkaitan dengan motivasi untuk pendidikan kita. Jadi saya kira ini Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah secara runutan tadi sudah disampaikan. Insya Allah komite punya komitmen yang serius untuk hal ini agar nanti ke depannya itu kita tetap mempunyai jaringan komunikasi yang lebih baik dan lebih enak lagi. Insya Allah tahun kemarin kalau tidak salah kita menargetkan 10 besar ya Pak Ginto. Dan ya karena nilai sekarang sudah tidak lagi nilai pertama alhamdulillah masuk ya alhamdulillah. Kita kan sempat reduksi pertama. Dan waktu itu kita juga sudah optimis untuk agar bisa 10 besar itu. Nah mulai sekarang kita semoga saja akan terus-menerus menguatkan 10 besar dan seterusnya itu agar, tetapi yang lebih utama saya kira tidak 10 besar tadi, tapi yang lebih utama adalah pencetakan atraksi dan kognisi secara berimbang tadi agar menjadi orang yang teguh dan punya prinsip dalam hal punya keunggulan ya, prestasi dan juga keunggulan secara akhlakul karimah tadi. Memang ini tidak mudah, tapi kalau kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, insya Allah baguslah secara karakter. Karena insya Allah saya juga sudah mulai menyampaikan kepada Bapak Ibu komite, berkumpul itu ya baik, tetapi kalau berkumpulnya nanti yang saya ada sedikit hal-hal yang kemudian itu ya mungkin rumpi dan seterusnya, nah jadi masalah. Dikit-dikit kalau nanti ini menjadi masalah, menjadi bukit, dan itu menjadi meledak dan jadi jelek tadi. Jadi wali murid kita ini ya tetap menjadi bagian dari pendidikan kita, tapi jangan sampai nanti dari berkumpulnya wali murid itu justru malah menjadikan kondisi pembelajaran kita atau KPM kita juga jelek. Itu jangan sampai. Inilah yang motivasi ini yang juga menguatkan komite agar nantinya ke depan Bapak Ibu wali murid itu bisa menyadari hal ini. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang kemudian bergejolak dan seterusnya, karena otomatis ini akan mengganggu dalam proses KPM kita, karena ini yang akan kita pertahankan. Matur nuwun, demikian apa yang kami sampaikan.